Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan ibadah kami. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah
kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat GPPS Sawahan yang sedang mengikuti ibadah kategorikal ministry pendalaman Alkitab. Malam hari ini kita akan bersama-sama masuk dan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak untuk Bapak Ibu dan kita bersama bersepakat dan bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang terus menaungi kami hingga hari ini. Kami boleh mengecap dan melihat kebaikan kemurahan-Mu tidak pernah habis-habis dicurahkan bagi umat-Mu sampai hari ini. Buat kami tetap setia dalam mengiringi akan Kau Tuhan, iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Engkau terus menopang kami dan menolong kami dalam kelemahan kami boleh tetap mengingat akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar satu hal kebenaran firman Tuhan dan saya memberikan judul yaitu hidup adalah kesempatan. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa beberapa hari lalu atau mendengar beberapa hari lalu yang sedang viral ada seorang peramal India yang meramalkan bahwa pada tanggal 29 Juni akan terjadi kiamat. Kemudian setelah tanggal 29 Juni berlalu atau terlewati, direvisi atau dibenahi bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal 10 Agustus. Bapak Ibu, kalau berita-berita seperti ini, beberapa orang mungkin di luar orang yang belum mengerti atau percaya akan hal yang demikian, mereka akan meyakini bahwa apa yang dikatakan peramal tersebut benar. Apalagi peramal tersebut pernah meramalkan sesuatu keadaan yang terjadi dan benar terjadi, maka apa yang dikatakan itu mungkin dianggap sebagai kebenaran oleh beberapa orang. Nah, ketika kita mengetahui dengan pasti akhir kehidupan kita, maka setiap orang yang percaya, mungkin termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, akan bersiap-siap diri. Kalaupun kita tahu kapan kepastian itu berakhir. Namun tidak demikian, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak akan ada yang tahu dan tidak ada yang pernah tahu selain Tuhan itu sendiri yang akan menetapkan dan mengetahui kapan semesta dan kehidupan manusia di dunia ini akan berakhir. Bapak Ibu, satu hal yang akan kita pelajari tentang waktu atau hidup adalah kesempatan. Saya mengajak kita bersama membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12 sampai ke-17. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Bapak Ibu, ini adalah ungkapan doa dari seorang Musa kepada Allah, kepada Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan Musa memang tidaklah mudah. Ketika Musa mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk membawa umat Israel kepada tanah perjanjian atau tempat yang dijanjikan oleh Allah. Banyak hal yang harus dihadapi oleh Musa dan itu bukanlah hal yang berat. Karena Musa membawa serombongan umat Israel. Dan tentunya saat itu Musa bergelut bagaimana dengan ketidaktaatan umat, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan umat di hadapan Allah. Dan Musa merasa bahwa harus menanggung setiap apa yang harus dilakukan atau apa yang telah dilakukan oleh umatnya di hadapan Allah. Dan saat itu Musa memutuskan untuk membawa dan berdoa kepada Allah. Dan Mazmur yang kita baca di dalam Mazmur 90 ini adalah ungkapan doa yang dibawakan oleh Musa di hadapan Allah. Kalau kita melihat Bapak Ibu, di sana Musa berkata, ajarlah
kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini adalah sesuatu hal yang menarik kalau kita melihat Bapak Ibu, karena di ayat-ayat sebelumnya dalam pasal yang ke-90 dan ayat sesudah ayat yang ke-12, yaitu ayat 13 dan ayat 17, di sana Musa menggambarkan bagaimana sebelum dia mengatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari, Musa mengungkapkan kepada Allah bagaimana pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh umatnya di hadapan Allah. Bagaimana dia menyadari bahwa kami hidupnya sebagai manusia juga semuanya bergantung kepada Allah. Karena semuanya akan berlalu begitu saja. Musa menggambarkan di ayat yang ke-7. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Di ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Mazmur menyadari bahwa manusia ini tidak selamanya manusia akan ada saat waktunya untuk berhenti, untuk meninggal, untuk berakhir dan sebagainya. Namun dia menyadari kembali bahwa Tuhan yang memiliki kehidupan. Kemudian dia menyatakan bagaimana banyaknya pelanggaran-pelanggaran kesalahan yang telah dilakukan di hadapan Allah, sehingga mendatangkan murka dan geram Allah atas umat dan yang dipimpin oleh Musa pada saat itu. Dan kemudian setelah ayat 12 Bapak Ibu, kalau kita mengamati, di sana Musa menyampaikan dan memohon belas kasihan kepada Allah, memohon kemurahan akan Allah. Dan ada satu kalimat doa yang menarik yang dinyatakan oleh Musa, yaitu di ayat yang ke-15, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Artinya doa Musa saat itu, dia membuat permohonan kepada Tuhan supaya setiap hal yang diterima, yaitu kegeraman atau murka Tuhan, juga Tuhan memberikan belas kasihan dan kemurahan. Tuhan menyeimbangkan dengan belas kasihan kemurahan di tengah-tengah hukuman yang diterima atas pelanggaran umat Israel saat itu. Dan satu hal yang menarik, Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari. Bapak Ibu, dalam terjemahan lain, ajarlah kami menghitung hari-hari, di sana juga dituliskan, sadarkan kami atas singkatnya hidup ini. Bapak Ibu, doa yang dinaikkan oleh Musa juga mungkin dinaikkan oleh kita, umat Tuhan sampai hari ini. Seringkali ketika kita berdoa, kita menyampaikan doa-doa secara pribadi kepada Tuhan, ataupun doa syafaat yang kita naikkan bersama umat Tuhan. Namun kita mengingat ketika kita menaikkan doa, seringkali kita berdoa untuk perubahan orang di sekitar kita, supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat, supaya mereka berubah. Atau mungkin di tengah-tengah keluarga kita, Bapak Ibu, kita berdoa untuk perubahan suami, istri, keluarga, supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar dan sebagainya. Tetapi sudahkah kita berdoa memohon agar Tuhan memberikan kesadaran kepada diri kita untuk kita atas singkatnya hidup ini Tuhan, atas singkatnya hidup yang diberikan Tuhan, supaya kita menjadi umat yang lebih arif, lebih berbudi dan lebih bijaksana. Tentunya ini dalam hal-hal yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kesempatan-kesempatan hidup yang kita terima sampai hari ini, kesempatan untuk kita boleh mengejar karir, kesempatan kita mengejar pekerjaan yang lebih sukses, kesempatan kita untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, kesempatan kita untuk mengejar keuntungan dalam usaha-usaha yang Tuhan percayakan sampai hari ini bagi kita, itu bukanlah satu kesalahan. Tetapi sudahkah melalui apa yang Tuhan percayakan bagi hidup Bapak Ibu sampai hari ini, materi, kekayaan, jabatan, kepandaian, keberhasilan, kesuksesan, berkat yang melimpah,
itu membuat kita menyadari singkatnya hidup kita dan membuat kita untuk lebih bijaksana dan arif dalam menjalani hari demi hari. Ataukah kita terus terfokus kepada apa yang menjadi pencapaian kita, atau apa yang menjadi kesuksesan kita, atau apa yang kita kejar hari ini Bapak Ibu? Cuan atau keuntungan dalam pekerjaan yang setiap hari kita pikirkan, membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan sehingga membuat kita menjadi pribadi yang bijaksana, ataukah membuat kita menjadi melupakan Tuhan. Nah, semuanya kembali kepada respon Bapak Ibu. Bagaimana kita mengingat akan singkatnya hidup. Karena kita tidak pernah tahu kepastian akan masa depan Bapak Ibu yang membuat kita terus berharap kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan hidup berakhir, walaupun dalam firman Tuhan berkata diberikan usia atau diberikan berkat 70 tahun, sisanya adalah bonus atau malah mengalami penderitaan yang kita tidak pernah tahu. Bukan perkara hitungan angka, tetapi waktu, hari, kapan ke depan kita tidak pernah tahu. Kalau saya bisa gambarkan atau saya memberikan contoh, hitungan matematika itu mungkin bisa dihitung dengan ilmu aritmatika atau matematika yang dipelajari sejak kanak-kanak. Tetapi waktu hidup, kematian tidak pernah bisa dihitung oleh angka. Karena itu adalah kedaulatan Tuhan bagi umat manusia sampai hari ini. Oleh sebab itu, pemazmur melalui doa Musa ini mengingatkan kita Bapak Ibu bagaimana dengan singkatnya hidup. Karena kita tidak tahu apakah kita berakhir pada usia 70 atau besok atau lusa atau minggu, atau mungkin usaha kita bangkrut atau pekerjaan kita hilang. Tidak pernah tahu kepastian masa depan. Namun melalui doa Musa ini kita diingatkan hari ini bahwa sadarkan kami Tuhan akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi bijaksana, supaya kami menjadi arif. Bijaksana juga bukan berbicara masalah betapa pandainya Bapak Ibu mengambil hati, mengambil keputusan, atau Bapak Ibu dalam bertutur kata. Tetapi bijaksana adalah Bapak Ibu tahu mana yang harus dilakukan dan sesuai kebenaran firman Tuhan, ataukah tidak harus dilakukan. Karena itu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bukan perkara yang mudah Bapak Ibu untuk zaman saat ini kita bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan. Karena dunia mungkin bisa meninggalkan kita, dunia menganggap kita atau menertawakan atas keputusan-keputusan yang kita ambil sampai hari ini. Tetapi firman Tuhan berkata, bijaksanalah dan menjadi arif. Supaya kita bisa mengingat terus bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau misalkan kita datang ke Adijasa, ke rumah duka, biasanya dalam peribadahan ada sesi-sesi di mana keluarga atau orang-orang terdekat menyampaikan kesaksian tentang almarhum yang berpulang. Atau mungkin kolega, teman-teman yang mengenal dekat, teman-teman dalam pekerjaan, atau sahabat karib dekat memberikan kesan pesan tentang almarhum yang berpulang. Tak jarang saya mendengar pesan-pesan baik yang disampaikan. Juga ada beberapa yang mungkin sempat membuat saya tersentuh ketika mereka berkata, almarhum meninggalkan teladan doa, teladan iman yang luar biasa bagi keluarga. Itu adalah suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana setiap orang pribadi mengingat kita. Karena biasanya mengingatnya setelah pergi atau berpulang dan tidak kembali lagi. Pasti akan mengingat bagaimana almarhum yang sudah berpulang selama di dunia. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita mengingat kita sampai hari ini? Apakah kita diingat atau dikenal sebagai orang yang membawa batu sandungan, atau tutur katanya menyakitkan, atau tidak membawa berkat, atau malah menjatuhkan orang lain? Bagaimana orang di sekitar kita mengingat kita, mengenal kita sampai hari ini Bapak Ibu? Itu juga menjadi satu perenungan Musa di hadapan Allah. Bagaimana Musa memiliki tanggung jawab yang berat atas setiap pelanggaran umatnya di hadapan Allah.
supaya Allah tetap mengingat Musa. Sehingga Musa harus menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Dalam kelemahan, dalam dosa-dosa, dia tetap memohon belas kasihan dan kemurahan Allah. Dia memohon supaya disadarkan atas singkatnya hidup, supaya menjadi lebih bijaksana atau lebih berhati-hati atau lebih arif lagi dalam menjalani setiap apa yang Tuhan percayakan. Bagaimana dengan Bapak Ibu sampai hari ini? Apakah sampai hari ini yang kita doakan kepada Tuhan, orang-orang di sekitar kita supaya mereka bertobat, orang-orang yang menyakiti hati kita supaya mereka berubah, orang-orang yang membenci atau yang kita benci atau yang membuat kita emosi, marah, kecewa, untuk mereka sadar? Sudahkah Bapak Ibu kita berdoa seperti halnya Musa? Berdoa untuk diri kita supaya kita pun diberikan kesadaran. Kesadaran atas singkatnya hidup ini. Atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan sampai hari ini. Supaya kita semua lebih menjadi bijaksana. Lebih menjadi arif. Kesempatan apa yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu sampai hari ini? Kesempatan untuk melayani. Kesempatan untuk bekerja. Kesempatan untuk menjadi gembala, melayani setiap umat-umat Tuhan. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Kesempatan untuk mendapatkan usaha yang baik. Sudahkah setiap kesempatan yang Bapak Ibu miliki sampai hari ini membuat Bapak Ibu menjadi bijaksana, lebih arif? Atau justru sebaliknya, setiap kesempatan itu membuat saya melupakan bahwa semua yang saya terima hari ini adalah di balik kuasa tangan Tuhan yang bekerja. Ini doa yang dinaikkan Musa adalah doa perenungan. Doa yang mengingatkan kita bahwa hidup kita ini tidak lepas dari tangan Tuhan, dari pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan juga bukan berbicara hidup kita akan terus baik-baik saja Bapak Ibu. Akan ada di mana kita mengalami kepedihan, akan ada di mana kita harus melewati air mata, kesulitan. Tetapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat. Bapak Ibu, hidup adalah kesempatan untuk membuat kita semakin bijaksana, untuk membuat kita semakin arif, mengerti dan mengenal apa yang menjadi petunjuk Tuhan sampai hari ini bagi hidup kita. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya bertemu dengan teman saya, sahabat saya, waktu SD atau ketika saya duduk di sekolah dasar. Kami tetap bersahabat, bahkan sampai hari ini saya menganggap dia seperti saudara. Walaupun waktu SD saja kita satu sekolah, SMP, SMA, kuliah berpisah. Tetapi jalinan kuat kami sebagai sahabat saudara tidak lepas sampai hari ini. Ketika dia datang mengunjungi saya ke Surabaya, kita bertemu, lalu kita bercengkerama. Satu hal yang tidak pernah lepas dari percakapan kita ketika kita bertemu adalah selalu membicarakan dan mengingat kenangan-kenangan waktu kami di SD. Ya waktu di SD, kenapa saat itu di SD saya dihukum saat itu sampai berhari-hari. Coba kalau saat itu saya mengerjakan tugas, pasti saya mendapatkan nilai yang baik. Pasti saya menjadi orang yang berprestasi. Teman saya mengatakan demikian. Kemudian dia juga menceritakan bahwa dia sekarang memiliki suami yang ternyata dulu adalah teman SD. Yang tidak pernah terpikirkan bahwa suaminya adalah ternyata dulu teman SD yang bahkan dulu tidak pernah memiliki rasa suka, memiliki perasaan apapun. Karena waktu SD saat itu tiba-tiba menjadi suami. Dia berkata bahwa coba saya tahu kalau dia itu suami saya ya, sejak dulu. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Lalu dia menyesalkan hal-hal yang mungkin tidak enak yang dulu dialami waktu SD. Dia yang biasanya mendapat peringkat pertama, kemudian dia harus merosot menjadi peringkat ke-10 saat itu, cukup mematahkan atau tidak pernah melupakan diingatannya sampai hari ini. Karena mungkin pelanggaran yang pernah dilakukan, ketidaktaatannya dilakukan waktu dia duduk di bangku SD. Dan itu dia ingat sampai hari ini Bapak Ibu. Seperti halnya kehidupan kita. Ada hal-hal di masa lalu yang akan kita ingat, yang akan kita kenang.
momen-momen di masa lalu yang manis, yang tidak terlupakan, itu akan kita kenang. Bahkan momen-momen yang mungkin mendatangkan penyesalan pun akan kita ingat sampai hari ini. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita sudah arif bijaksana melewati hari ini, supaya tidak mendatangkan penyesalan di kemudian hari? Atau kesempatan yang Tuhan berikan hari ini bagi kita, bagi Bapak Ibu semua, mendatangkan kenangan yang manis ke depan. Bagi anak cucu kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Semuanya kembali kepada pilihan Bapak Ibu masing-masing, respon kita masing-masing atas setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan hari ini. Sebab hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi arif bijaksana. Dan sadarkah kita atas setiap waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Atas singkatnya waktu, singkatnya hidup yang Tuhan sudah berikan bagi kita sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan, satu-satunya tempat perteduhan seperti yang disampaikan Musa, satu-satunya tempat perlindungan, satu-satunya tempat berharap sampai kita menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan menjadi tempat perlindungan, tempat pengharapan kami sampai hari ini. Kami manusia yang terbatas tidak pernah tahu kepastian akan hari depan kami, atau kepastian tentang apapun yang terjadi ke depan Tuhan. Oleh sebab itu yang pasti saat ini yang kami pegang adalah Tuhan beserta dengan kami, memelihara hidup kami, menopang dan menolong kami. Tuhan, Kau Allah yang berkuasa terus menjaga hidup kami sampai hari ini, supaya hidup kami boleh tetap menjadi pribadi yang arif dan bijaksana. Sadarkan kami atas setiap singkatnya hidup ini, supaya kami boleh berhati-hati dari hari ke hari menjalani hari kami. Supaya Tuhan, kami boleh tetap hidup di dalam petunjuk Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, di dalam naungan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati umat Tuhan, khususnya di GPPS Jemaat Sawahan. Kau memberkati Bapak Ibu, kaum Bapak Ibu semuanya, di dalam rumah tangga, keluarga, dalam usaha dan pekerjaan mereka senantiasa diberkati, kasih setia Tuhan menyertai mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, kami menyerahkan hidup kami yang singkat ini Tuhan, hidup dan waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kami hari ini, kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.